menjadi premis dasar dari hidup iman kita. Di situ dikatakan Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman ini mengajak kita dan mengingatkan kita supaya kita senantiasa menjaga hati, menjaga pikiran, perilaku dan ucapan kita supaya selalu memancarkan terang. Apa itu terang? Yaitu kebenaran. Supaya tutur kata kita, perilaku kita, pikiran dan hati kita selalu ada di dalam bimbingan Tuhan. Namun kita juga tidak bisa menyangkal bahwa ada banyak godaan, ada banyak tantangan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Setiap hari, dosa yang sama. Itulah memang kelemahan manusiawi kita. Dan itu kalau dibiarkan membuat kita pelan tapi pasti hidup dalam kegelapan. Namun ada berita gembira dalam bacaan ini bahwa kita sebagai pendosa datang ke hadapan Tuhan karena kita memiliki Kristus. Dialah yang mengampuni dosa kita. Dialah yang memulihkan kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan yang adalah terang, yang di dalam Dia tidak ada sedikit pun kegelapan. Karena itu, saudara-saudari, sebenarnya dalam kehidupan kita, sakramen tobat itu menjadi yang paling laris, yang paling kita butuhkan. Juga Ekaristi Kudus setiap hari. Karena itulah saat berrahmat di mana kita dibersihkan dari kegelapan-kegelapan kecil yang membuat kita jatuh dalam dosa. Bertolak dari kebenaran ini, maka kalau kita membaca apa yang dilakukan oleh Herodes, itu menjadi kegelapan yang paling gelap. Karena ketika dia mulai mengakali para Majus, berbuat seolah-olah dia hendak menyembah juga sang bayi Natal. Dan kemudian ketika kemunafikannya itu diketahui, dia menjadi marah. Dan kemudian kemarahan itu membuat dia mengambil keputusan yang sangat gelap dalam hidupnya, yaitu melakukan pembunuhan besar-besaran kepada semua anak dengan batasan usia 2 tahun ke bawah di wilayah Bethlehem dan sekitarnya. Yang dalam perhitungan dia mungkin di sekitar itulah sang bayi calon raja yang bisa menggantikan dia itu. Dan itulah terjadi skandal pembunuhan dan itu dicatat dalam sejarah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kegelapan atau dosa seringkali menjebak kita dalam kegelapan-kegelapan berikutnya. Ketika kita membiarkan satu kegelapan, maka kegelapan itu akan juga mengundang kegelapan lain untuk terus membuat hidup kita gelap. Dan ketika itu kita biarkan terus, kita akan jatuh ke dalam dosa seperti yang dialami oleh Herodes. Kegelapan yang paling gelap. Apalagi kalau kita tidak tersentuh untuk datang ke hadapan Tuhan dan dengan rendah hati memohon pengampunannya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam pesta kanak-kanak suci martir ini, kita mau merenungkan kebenaran itu. Bahwa kita membutuhkan sang penebus ini. Membutuhkan kasih Kristus. Membutuhkan darah Kristus yang menyucikan hati dan pikiran kita. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita bisa bersekutu dengan sungguh-sungguh dengan Allah yang adalah terang.
Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perayaan ini kita juga berdoa untuk semua orang yang saat ini sedang dalam pergulatan, untuk keluar dari belenggu-belenggu kegelapan. Kita berdoa untuk setiap pimpinan kita yang juga sedang dalam pergulatan untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat supaya kehidupan sosial, kehidupan bersama selalu terjamin dengan baik. Kesejahteraan bersama menjadi hal yang diperjuangkan dalam kebijakan-kebijakan mereka. Kita juga berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini sedang berjuang mati-matian untuk mendidik pasangan masing-masing ataupun juga mendidik anak-anaknya supaya hidup dalam terang, supaya kembali kepada terang, supaya bisa menyingkirkan pengaruh-pengaruh kegelapan dalam hidupnya. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita saling mendukung, saling mendoakan supaya Natal ini sungguh-sungguh menjadi jalan menuju kepada terang, menuju kepada persekutuan yang sejati dengan Tuhan. Amin.